sebenarnya tuh stroke itu apa? Faktor resikonya sendiri itu apa aja, Dok? Bisikin Raja. Bincang asik bareng Raja. Baik, dokter. Selanjutnya untuk pencegahan stroke itu sendiri apa aja, Dok? Oke, kepada sahabat Rajak dan Rajak Hospital, jadi kalau kita sudah notice nih pasien untuk lanjut usia dan sudah sempat dicek, pernah dicek resiko-resiko, faktor resiko yang mungkin ada peningkatan di kolesterol, asam urat dan lain sebagainya, mungkin boleh dikontrol. Kita berikan treatment juga, kemudian akan kita evaluasi per 3 bulan setelah minum obat, biar stabil dulu untuk mencegah faktor resiko stroke-nya. Kemudian itu juga hipertensi itu sendiri, karena satu faktor semakin tua, mau tidak mau pembuluh darah juga akan semakin tua, terjadi aterosklerosis, jadi memerlukan obat darah tinggi yang akan dikontrol nanti via poli ya. Kita akan pantau. Kemudian selain yang bisa kita kontrol, yang lain adalah gaya hidupnya ya. Kalau memang masih merokok, kemudian ada alkohol, ya itu mungkin sudah perlu dieliminasi atau tidak dilakukan lagi. Kemudian gaya hidup, tidur yang kurang mungkin juga perlu diperbaiki. Kemudian obesitas ya, kembali lagi ke pola makan, atur pola diet, kemudian olahraga. Kalau disarankan itu 30 menit sehari paling tidak, seperti jogging pagi. Itu sangat-sangat efektif, saya rasa. Tadi dokter bilang ada terkait kolesterol tinggi, itu juga berpengaruh ya, Dok ya? Ya. Kolesterol, karena yang kami tahu sih sebagai awam ya, Dok, biasanya kalau stroke itu hubungannya dengan tensi yang tinggi, udah hanya di situ aja. Ternyata dari makanan, kan kolesterol kan mungkin hubungannya terkait makanan ya, Dok ya. Nah, itu ternyata ada berpengaruh juga terhadap terjadinya stroke ya, Dok ya. Kolesterol itu sendiri sebenarnya bahasa awamnya kolesterol mungkin, tapi orang awam atau sahabat Raja mungkin belum tahu. Kolesterol itu ujung-ujungnya nanti adalah penumpukan plak atau lemak di pembuluh darah. Itu mengganggu sirkulasi. Nah, ini yang lepas kolesterol jadi sumbatan di pembuluh darah yang di ujung-ujung yang kecil. Beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwasanya setiap resiko, dua ini yang utama, asam urat dan kolesterol, berdiri sendiri saja sudah bisa bikin serangan stroke. Misalnya dia tidak hipertensi, dia nggak kolesterol, tapi asam urat tinggi, ini sudah bisa. Asam urat? Bisa bikin. Asam urat sudah bisa berdiri sendiri bikin stroke. Beberapa penelitian. Ngeri juga ya. Karena ya itu tadi ternyata yang kita tahu kan selama ini paling maksudnya stroke itu gejalanya ya karena tensi tinggi. Betul. Ternyata sekarang asam urat pun sudah bisa menjadi gejala dari stroke itu sendiri. Bisa meningkatkan faktor risiko stroke. Wah, sahabat Rajak, mudah-mudahan kedepannya gaya hidup kita bisa diperbaiki ya, Dok ya. Harus ya. Baik, dokter. Nah, berbicara pencegahan, kita akan lanjut ke pengobatan, Dok. Nah, untuk pengobatan stroke ini, Dok, apa memang hanya menggunakan ya obat yang kita minum, yang kita konsumsi, atau ada juga selain di luar obat itu ada apa biasanya, Dok? Obat yang kita berikan sejauh ini nanti itu sifatnya menenangkan. Yang tensi tinggi kita jaga, asam urat yang tinggi kita jaga, istilahnya untuk pencegahan untuk stroke yang kedua. Sumbatan yang sudah terjadi, stroke yang sudah terjadi, sel saraf itu punya kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri, tapi tidak instan. Jadi harus
melewati proses latihan. Mhm. Karena memang yang terjadi kelemahan kan bukan di tangannya atau di Ya. bagian yang lemah, tapi kan di otak ya. Jadi harapan kita dilatih. Dengan dilatih, bagian otak yang berfungsi itu akan ambil alih. Itu namanya ada neuroplastisitas. Nah, neuroplastisitas ini bisa aktif jika dipicu oleh latihan. Makanya kita sarankan pasien-pasien yang stroke, yang sudah ada kelemahan, berarti terlihat atau mungkin jadi mengganggu aktivitas, kita sarankan untuk fisioterapi. Kebetulan di Sahabat Rajak Hospital di rumah sakit kita ada fisioterapi. Jadi biasanya kalau pasien stroke, pasti setelah selesai masa akutnya akan saya konsulkan ke fisioterapi untuk dilakukan terapi. Harapannya dengan terapi yang rutin, neuroplastisitas terjadi. Jadi ada perbaikan motorik yang mana tadinya defisit, lemah, ada perbaikan mungkin yang dulunya pakai kursi roda bisa jadi pakai tongkat. Itu sih harapan. Jadi selain obat-obatan yang dikonsumsi, ya lanjutannya mungkin dengan fisioterapi. Itu ya dok ya. Oke dokter, kali ini kita masuk ke dalam sesi mitos atau fakta. Stroke itu hanya terjadi pada orang tua. Itu mitos atau fakta? Penderita stroke itu pasti nggak bisa pulih. Sehat bersama Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.